konten kreator. Gue udah selalu bilang sama teman-teman atau mungkin penonton gue, ayo dong, gimana caranya lu mau jualan apa gitu bentuknya gitu ya. Dari si branding itu sendiri mungkin si produknya lu nggak ngerti, tapi minimal lu kuasain personal branding. Sehingga ya berkali-kali gue bilang Arhan jualan sepatu futsal sama Dery jualan sepatu futsal gitu, lu lebih percaya mana gitu kan, simpelnya gitu kan. Atau mungkin Next Carlos, Tan Boykun jualan F&B atau makanan, Dery jualan makanan, lu lebih percaya mana? Kayak begitu-begitu karena trust jadi naik apa segala macam ya. Betul. Jadi akhirnya sekarang gimana caranya Rian Eki Pradipta dan juga The Massive itu menjadi investor darling. Investor darling. Karena apa? Karena ya itu kan sebenarnya kan kenapa para investor itu percaya sama kita, karena kan kita punya mimpi yang besar. Mimpinya itu make sense, terukur. Kadang-kadang kan ada juga orang yang mimpinya terlalu jauh gitu ya. Nah, kalau bisa kita punya mimpi itu juga terukur. Jadi ketika dihitung itu kalau misalnya investor mau masuk ke kita, ketika kita ngitung business plan, kita punya business plan, itu ketahuan baliknya kapan dan lain. Makanya itu gue belajar saat pandemi karena bertemu dengan para businessman itu ya. Dan ini gue terapkan ketika sudah mulai normal. Alhamdulillah barang-barang yang gue jual itu bisa gue beli kembali. Gue dari orang yang sama. Lu buyback. Nah, ini lucu. Ini gue lucu. Jadi gue sengaja gue menjual barang gue ke orang yang gue kenal. Karena barang yang gue jual itu adalah barang yang gue sayang banget. Saat itu. Tapi terpaksa, lu nggak punya duit kan? Saat itu terpaksa. Makanya kenapa akhirnya gue bersyukur. Akhirnya gue mau terjun ke circle orang-orang sukses itu ya. Gitu. Di bidangnya, karena akhirnya gue juga bisa menjual barang-barang gue ke mereka. Tapi gue tahu, gue udah niat, pokoknya kalau ekonomi gue udah normal lagi gue akan beli lagi. Tapi lu nawarinnya gimana? Tapi enggak, maksudnya kok bisa pas ke dia gitu dan dia mau gitu? Apa gimana sih? Beli karena kasihan apa gimana sih? Ya mungkin ada itunya kali ya. tapi gue bilang gini, bahwa ini gitar adalah saksi hidup gue bilang gitu. Saksi hidup dan banyak melahirkan karya-karya besar. Nah, kalau yang baju, jersey? Nah, kalau jersey itu juga match worn. Jadi jersey yang memang dipakai sama pemain. Di zaman itu yang berani beli mahal saat itu memang nggak banyak. Hanya orang-orang gila aja, termasuk gue. Tapi akhirnya saat pandemi justru apa yang menjadi koleksi gue saat itu bisa membantu gue untuk paling tidak selama 6 bulan ke depan itu bisa tercover lah kebutuhan gue. Ya, ini menarik nih ngomongin masalah pandemi lagi. Gue penasaran banget kenapa yang lu pilih adalah pengusaha atau konten kreator. Ini menarik nih, karena memang ada irisan di gue juga ya. Iya. Karena memang gue sama kawan-kawan kan juga lagi ngeset asosiasi gitu di konten kreator. Maksud gue gini, kan banyak ya, kalau kita ngomong profesi kan pandemi, boom, hancur. Kan bukan hanya pebisnis atau konten kreator yang hidup. Ngerti gak maksud gue? Oke lah, dokter misalnya, ada cuannya. Kan pada kesana, beli vaksin,